bangun mas. 13 Agustus 2014. Javanet, sebuah warnet di permukiman Dukuh Zamrud, Bekasi, Jawa Barat, tertiba di rubung orang ramai. Kabar itu yang membetot kedatangan mereka, bahwa sang pemilik warnet ditemukan tergolek mati. Marianto namanya. Orang yang kali pertama tahu jasadnya adalah lelaki yang hendak memakai layanan warnet. Mas Bro, bangun mas. Mas, udah siang nih. Lah, kenapa nih layanan? Yang setahu saya dia udah masuk, dia keluar lagi memberitahu ke saya bahwa dia itu katanya Pak Yanto meninggal. Setelah dia meninggal, suruh saya tuh suruh bantuin lah, suruh nengok ke dalam. Terus saya lihat dari jarak sekitar 1 meter, memang posisinya sudah terlentang dengan posisi yang mukanya bukan berdarah-darah, tapi mungkin kena benda tumpul atau ya, mungkin seperti itu dia. Menilik kondisi jasadnya, orang awam sekalipun bakal menduga jika jalan kematian si pemilik warnet tak wajar. Lebam ramai di wajah, babak belur. Pula di lehernya ada jejak bekas jeratan. Saya datang tangan sedikit mengeluarkan darah, terus di muka itu lembam, luka lembam gitulah. Hampir semua muka, pokoknya sini. Tapi dari muka ke bawah ini semuanya masih utuh. Dia posisinya akan nengok ke kiri begini. Gitu. Ya. Jadi posisinya dia arah ke sana. Kaki ya agak terbuka lah mungkin ya. Jadi ada darah apa? Kalau darah, setahu saya nggak ada darah tercecer, mungkin karena lukanya dia bukan dari benda tajam, mungkin benda tumpul, mungkin apa diapain, saya kurang tahu gitu. Marianto, sang pemilik warnet, mati dengan membawa luka-luka. Gerangan apa terjadi padanya? Adakah ia punya musuh bebuyutan yang pada hari itu menuntut balas? Dugaan Marianto punya musuh kontan tak dipercaya warga selingkungan. Soalnya, Marianto di keseharian tak cuma cukup santun berlaku, bahkan ia jadi pengurus masjid. Tapi setelah pengurusan yang baru, mulai bulan Januari tahun 2014, itu dia masuk sebagai susunan atau struktur organisasi PKM yang baru. Sebagai sekretaris umum. Tugasnya apa? Tugasnya dia itu sebagai menghandle seluruh kegiatan yang ada di masjid ini. Kalau saya kan sering ngobrol, dia kan kadang buka warung, itu warung rokok, ya saya sering beli ke sana, ya memang kita ngobrol seperti biasa gitu. Baiklah orangnya. Jasad dengan wajah bonyok dan ada jejak bekas jeratan di leher. Polisi mengendus musabab kematian sang bos warnet. Dibunuh. Bahwa di warnet di Zamrud itu telah orang momen warnet kok pintunya tertutup, biasanya selalu terbuka. Begitu dia ketok-ketok, akhirnya itu pintu depan memang nggak terlalu terkunci, dia buka, dia masuk, dia melihat kok yang punya warnet sudah berdarah-berdarah. Akhirnya dibawa, dia lapor ke polisi. Marianto, seorang pemilik warnet di Bekasi, Jawa Barat, mati dibunuh. Di leher korban ada jejak bekas jeratan.
pula wajahnya babak belur. Gerangan siapa pembunuhnya? Polisi menyigi sesiapa pemakai warnet di waktu-waktu dekat kematian Marianto. Satu nama dikantungi polisi, John Thundersap Mail. Polisi beroleh informasi kunci bahwa John adalah orang terakhir yang berada di warnet. Dari awal, dari berdasarkan keterangan saksi-saksi, di mana ada beberapa orang yang memang bermain warnet di situ. Selain pelaku yang tertangkap tadi, ada 2 orang. Kemudian dari 2 orang itu kan menjelaskan bahwa selain 2 orang ini kan ada pelaku. John lantas jadi buruan polisi. Dan kerja polisi patut memanen puji-puji. John, si tersangka pembunuh Marianto pos warnet, dicokok selang cuma 1 hari dari kejadian. Polisi melancarkan siasat menjebak John masuk perangkap. Lokasinya di sekitar stasiun Bekasi. Bermula dari keterangan istrinya bahwa dia sempat SMS. Kemudian kita coba SMS itu kita balas, kemudian janjian di satu tempat. Namun rupanya pada saat janjian di satu tempat, si pelaku ini sudah mencurigai. Tapi sebelum kita janjian dengan pelaku tadi, anggota sudah kita sebar di radius 500 meter dari tempat kita janjian. Kita sebar beberapa anggota di situ. Nah, saat janjian itu polisi mengaku sebagai siapa? Ya mengaku sebagai istri. Oh, istri. Walaupun pada saat dilakukan penangkapan memang sempat terjadi perlawanan. John Thundersap Mail, umurnya 25 tahun, lelaki asal Saparua, Maluku. John seorang pengangguran. Februari 2014, John merantau ke Jakarta. 1 bulan kemudian, John bertemu jodohnya, Vita, seorang janda beranak 3. Ke Jakarta bulan Februari. Saya kenal sama dia itu bulan Maret. Saya pas kecelakaan bulan April tanggal 28. Itu setelah saya keluar kan saya udah tinggal sama dia, istilahnya udah bentrok sama keluarga segala macam. Dari situ saya mulai belajar tentang Muslim, belajar hafal huruf, belajar sholat. Menikahi Vita, John lantas memeluk Islam. Namanya diganti menjadi Abdullah Ihamail. Hidup rumah tangga mereka pada awalnya harmonis. John juga dekat dengan anak-anak Vita. Seturut waktu berjalan, Vita baru paham watak John sebenarnya. Bahwa John seorang lelaki temperamental. Kerap mengumbar emosi, John bahkan ringan tangan. Kok pengen makan gak ada? Gimana mau makan? Duit aja nggak ada. Lu kerja nggak? Lu kalau ditinggalin. Enak aja kamu mukul-mukul. Emang kamu kasih duit? Hah? Mana duit? Mana? Jadi gimana? Itu cocoknya berawal, istilahnya kan namanya rumah tangga, pasti kan ada ya problem dalam rumah tangga. Jujur, saya kasar sama istri. Saya main tangan. Awal dulunya tuh karena Facebook, ya kan? Di Facebook itu kan kalau misalnya gue bikin status, yang komen ada cowok, ada cewek kan? Kan biasa buat gue kalau temen cowok, kenapa say? Misalnya. Tadi gue liatin main handphone aja, bukan ngurusin anak sama. Lu mendingan cari kerja aja sono. Coba gue liat. Aja temen doang. Coba gue Temen liat. aja ini temen. Malah komen-komenan bukan Lu ngurusin mendingan cari suami. kerja aja lu daripada lu Males gua sama lu. Akhirnya gue stop main Facebook, disuruh dia juga, oke gue stop, ya kan? Terus gue dapat BBM misalkan dari temen juga, padahal namanya udah biasa BBM-an sambil canda gitu kan. Dia nggak terima, akhirnya dia pukul gue tuh. Apa yang dipukul? Pertama dipukul gue tuh, tampar gue. Tak tahan dipukuli suaminya, Vita kerap kabur dari rumah. Namun atas nama cinta, John selalu mencarinya. Padahal, sebagai perantau yang belum lama di Jakarta, John masih buta wilayah. Itu kan kabur. Istri kabur tanpa pemberitahuan. Istri kabur di tempat
omnya, dia bilang di rumah temannya. Pernah kita ngontrak di Cimuning, selama 2 bulan istri kabur pun tanpa sebab. Gak ada ribut, gak ada apa-apa, istri kabur. Kaburnya ke Tanah Abang, kaburnya ke Permas 3, bilangnya ke Tanah Abang. Itu baru saya mungkin sekitar 9 bulan baru yang Jakarta. Tanah Abang pun saya belum tahu. Bang, ya, pernah lihat perempuan rambut kayak gini loh. Rambutnya segini. Iya. Kayak siapa ya? Kayak namanya bang. Itu namanya. John rajin menghajar Vita. Sekerap itu pula sang istri kabur dari rumah. Dan kemudian John kalang kabut mencari dan mengajak pulang istrinya. Peristiwa model begitu terus berulang. Akibatnya benderang. Ongkos kesana kemari mencari Vita menggerus uang John yang pengangguran. Duit kian tipis. Demi terus mengantungi uang, John sampai-sampai melego barang-barang. Bahkan melakukan aksi tipu-tipu terhadap temannya. John pinjam sepeda motor, namun kemudian menjualnya. Untung saja, urusan bisa selesai secara kekeluargaan. Akhirnya saya jual segala barang-barang seperti jenis kompor gas, TV, lemari. Itu duitnya saya kumpulin buat cari istri saya. Saking saya cinta sama istri, saya cariin itu ke Tanah Abang selama 4 hari. Gak ketemu. Itu saya telepon, istri pun bilang gak usah cariin. Terputar lagi. 10 Agustus 2014, John cekcok dengan Vita. Musababnya, Vita mau diboyong John pulang ke kampung halamannya di Saparua, Maluku. Apa sih lo? Mukul-mukul? Pergi aja dari rumah ini. Bosan aku ngeliat kamu marah-marah mulu. Udah kecil gue tuh pulang kampung gue gak mau. Terus akhirnya sampai sebelum hari haknya, tiap hari tuh hari gue hitungin, mau lebaran kapan gue mau kabur kan. Di otak gue udah pengen pergi nih. Nah hari itu memang tanggal 16 atau 17 ya, bulan puasa kemarin. Sempet tuh gue ribut sama John. Sebenarnya sih nggak ribut banget. Sampai dipukul? Dipukul gue tuh, itu terakhir gue dipukul John. Berapa kali? Itu gue ada berkali-kali juga ada dipukul sama John. Dipukul pakai apa, tangan? Pakai tangan aja dia pukul gue, selalu pakai tangan. Bagian muka, badan? Bengkak sini gue nih, samping mata gue nih. Samping mata bengkak? Ya, sebelah sini pas, sebelah sini bengkak, sini jendol nih. Terus selain muka apa yang dipukul lagi? Kepala gue dipukul. Bagian belakang? Bagian belakang sini. Terus kesininya, sini bengkak, yang bengkak di sini. Pingsan nggak tuh pas dipukul? Ya sempat kelingan juga gue nya, iya. Terus ditonjok sini gue, nah pas ditonjok ulu hati gue, iya, pas ditonjok ulu hati gue jatuh. Gue nggak bisa keluar kan, nyesek kan. Nah pas gue bisa keluar, yang keluar tuh astagfirullahaladzim kan. Nah terus dia langsung diam tuh ngeliatin gue tuh di situ tuh. Tapi dia nggak ada tolong gue, cuma bengong juga, dia kaget kali kan. Lagi-lagi Vita kabur dari rumah. Lagi-lagi John kalang kabut mencari. Rokok bang? Lapar lagi. Rokok? Lo lagi lu baru lagi tidur, nggak bener lo. Rokok apaan? Bentar, setengah. John Thundersharp Mail dan Vita, pasangan suami istri dengan pola hubungan yang terbilang ganjil. John enteng memukuli istrinya kala bertengkar, dan jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sang istri lantas minggat dari rumah. Kemudian John gigih mencari istrinya itu. Ujung dramanya, mereka akur lagi. Di pertengkaran kali ini, Vita rupanya sudah mantap tak lagi mau diajak rujuk. Namun Vita masih meladeni SMS dan telepon dari John. Kan, gue cuma bilang karena gue jauh ayah, gue harus perlu uang buat ongkos. Bener dong, makanya gue jawab insya Allah kan. Cuman memang di hati kecil gue udah nggak mau nemuin sebenarnya. Jadi antara maksudnya masih care juga, benar, tapi takut juga. Benar. Kebaca kan? Nah, sampai terakhirnya itu adalah sempat gue ribut-ribut sama John di telepon.
Mama nggak sama laki-laki kan? Enggak, gue sama om gue nggak ada laki-laki, gue udah nggak mau mikir laki-laki. Iya, kalau takut kalau kakak sama cowok. Benar, itu selalu pertanyaannya itu terus kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mama di mana? Kenapa nyari-nyari mama? Aku pengen ketemu, Ma. Enggak nggak mau. Orang papa suka namparin terus. Iya, Papa janji nggak mukul lagi. Enggak mau. Emang papa kabar? Usaha menemukan Vita istrinya mendamparkan John di daerah Bekasi. Enggak. Jadi banyak teman-temannya di situ. Iya, banyak temannya di situ. Dulu memang dia punya rumah di situ. Dia pernah beli rumah di situ karena di situ jadi temannya banyak. Saya tanyain dia tiap temannya nggak ada. Jadi saya di jalanan. Saya di situ tempatin cuma buat makan, ngobrol, makan. Terus saya tidur di jalanan. Beberapa hari John luntang-lantung. John membelokkan risau hatinya dengan berselancar di jagat maya. Dan Javanet di permukiman Duku Zamrud jadi pilihan tempatnya. Pak, ada yang sudah? Ada. Rumah 7 nih. Di mana ya? Tuh, situ. Ini 4 hari ini dia kan selalu bermain warnet di tempat TKP itu, di tempat korban ini. Dia selalu datang malam hari, kemudian beberapa kali dia nginep di situ, dan dia juga pernah juga pulang jam 2 jam 3. Namun pada malam kejadian itu dia datang jam 11. Asal mulanya kejadian itu karena saking saya memang punya HP, nggak ada pulsa, terus nggak ada duit. Itu saya pergi ke warnet. Terus saya masuk ke warnet, karena nggak ada rokok, saya ngutang rokok 5.000. Berapa? 3. Ya. Apa-apaan? Iya, lagi. Berapa? 5.000. Bentar ya. Selain berutang rokok, John juga ngemplang bayar pemakaian internet. Direken utangnya di Javanet milik Marianto itu Rp15.000. Woi, Bang. Apaan lo? Bayar dulu dong warna sama rokoknya nih. Ntar aja. Ini bayar 15.000 semuanya nih. Lu nggak tahu kalau lagi buron? Wah. Olah. Bukannya bayar mau marah-marah. Pas saya minta rokok 5.000, saya masuk ke dalam. Saya bilang sama yang, kan dia punya ada anak buah, istilahnya penjaga. Saya bilang, Bang, main 10.000 prepaid. Kan prepaid itu main kan bisa berhenti waktunya, bisa 2 hari mau main lagi bisa. Terus saya main 10.000, saya lagi asik main, terus datang anak buahnya bilang ke saya, Bang, bayar utang rokok. Terus saya bilang ke dia, entar aja, esok pagi aja. Saya tunggu dulu transfer duit dari nyokap. John mulai tak nyaman dengan sikap penjaga dan pemilik warnet. Emosinya mulai terpancing. Si pemarah lantas menampilkan watak aslinya. John mengancam Marianto. Berhadapan dengan seorang berpenampilan model John bikin Marianto gentar juga. Marianto lantas menceritakan ancaman dari John kepada Siswanto kakaknya. Aku diancam. Orangnya sih serem. Iya, kaburnya dibujuk di uber polisi. Oh jadi gitu, lapor polisi aja. Oh iya, son mas. Jadi itu tanggal 13 itu terakhir jam 4 sore mau pulang, dia cerita bahwa ada suku tertentu udah 3 hari nginep di situ, cerita soal itu. Kemudian dia ada rasa takut. Saya anjurkan untuk lapor polisi atau lapor aparat setempat. John rupanya juga punya niat membereskan kewajiban bayar utangnya. John sampai memutuskan menjual HP-nya untuk bayar utang dan sisanya untuk menyambung hidup. HP laku dengan harga cuma Rp40.000. Berapa nih? 40.000 udah pas itu. 13 Agustus 2014, hari ketiga. John datang lagi ke Javanet. John datang larut sekitar jam 11 malam. Warnet milik Marianto sudah mulai sepi. John membayar lunas utangnya.
John lantas main internet lagi. Bos, ini saya panggil dia Mas. Mas, ini 5.000 utang rokok. Pas saya mau balik dia nanya lagi, terus uang warnetnya udah. Saya bilang udah Mas. Dari situ udah istilahnya pemikiran saya itu kayak gimana, udah bayar tapi masih ditekan juga. Terus saya masuk ke dalam, saya bilang main 10.000, tapi agak cuek. Kan saya belum bayar. Pas saya bilang main 10.000, dia agak cuek. Istilahnya takutnya saya ngutang lagi. John sontak tersinggung. Ledakan kemarahannya tinggal menunggu waktu. Tutup yuk. Udah nih, tutup lagi bang. Jam 12 yuk. Iya nih, tutup lah. Kalau di sini ada komplain ntar. Jam 12 nih, bos. Udah dong. Iya bang, ya benar. Ntar RT pada komplain kan gimana nih saya yang jawab nih. Nah, gua kemana ini udah nyawain aja? Lah, udah jam 12 tutupnya. Gua nggak tahu dari mana jadi masalah sih. Ya udah lo main sekalian aja ya, Tong ya. Mana sih gua udah main majang? Lah, ini orang udah ngerti. Sampai pukul 2 dini hari, situasi baik-baik saja. Sampai kemudian John ingin merokok. John membangunkan Marianto yang sudah ketiduran di kamarnya. Bang, rokok bang. Kenapa lagi? Rokok. Lo lagi, lu orang lagi tidur, nggak bener lo. Rokok apaan? Kita harus setengah aja. Beli berapa rokoknya? Setengah aja. Nih, setengah lu kalau malu udah ganggu orang aja lu. Berapa nih? 1.500 sini. Itu berapa nih? Itu segitu. Ah, lu gila lu beli buku mana kita aman ntar aja. Ya lu dari tadi warnet ngutang aku ngutang lu. Gua ngutang, tapi kan gua bayar. Seorang juragan warnet di Bekasi, Jawa Barat, mati dibasmi pelanggannya sendiri. Marianto masih memendam dongkol. Tidurnya tersela oleh orang yang membeli rokok, namun kemudian menyisakan utang 500 perak. Marianto yang jengkel kembali ke kamarnya sembari nyerocos uring-uringan. Dan John yang mendengarnya juga memendam murka. Seutas kabel, lantas bicara. Kasih. Uang sudah bayar. Saya bayar 7.000 kurang gope. Oh, kurang gope. Oke, terus abang ke kubikel Tempat main lagi. Dia masuk ke dalam. Terus dia nutup pintu dengan kasar, banting pintu. Pokoknya nggak biasanya malam itu beda, kencang. Jadi dia nutup pintu terus dia lewat jalur saya terus dia ngoceh. Dia bilang, apa yang dia bilang? lain kali nggak usah main di sini. Gope aja masih ngutang. Dia ngomong kayak gitu. Terus dari situ mulai timbullah langsung emosi saya naik. Itu saya lagi pakai headset, langsung kabel headset saya copot, langsung pas dia buka pintu kamar, langsung saya belit lehernya. Lu maunya apa nih? Lu maunya apa nih? Hei, gua ngutang, tapi kan gua bayar. Keduanya bergelut, berusaha mengunci lawan. Dia teriak. Dia begini aja atau megang? Dia megang. Pakai tangan kanan? Dia megang pakai tangan kanan. Tangan kanan. Dia megang tangan kanan. Dia bilang apa? Pokoknya dia panggil mau apa, dia bilang lu mau apa? Lu mau apa, ada apalah gitu kan. Dengan kan kaget kan dia. Terus saya belum sempat ngomong karena masih emosi. Terus pas dia narik, kabelnya putus. Terus saya piting dia. Kita dua jatuh. Pakai tangan kanan saya piting. Ya. Dia teriak minta tolong? Dia nggak teriak minta tolong. Tangan kiri abang dipakai untuk apa tuh?
menolong kayak gini. Oh begini? Iya. Oh begini. Iya, Oke. jadi saya tahankan, membelakangi kita. Oke. Nah, terus dia tanya, lu mau apa? Saya bilang, lu tuh mulut lu itu nggak bisa dijaga. Terus? Kan gue ngutang tapi gue bayar. Nah, terus itu udah diam. Terus saya bilang, udah cukup. Tangan kirinya itu merontak kan? Ya, terus saya bilang, udah cukup. Pas saya bilang teriak udah cukup, pitingan saya lepas. Terus? Pas saya lepas pitingan, dia dapat setrika. Terus dia mukul saya, Bang. Sebelah mana? Dia mukul sebelah kepala sama ini yang luka. Yang luka. Nah itu dia apa tuh yang dipukul, bagian belakang atau bagian runcing atau bagian pinggirnya? Itu dia mukul Kena ini, nggak tahu. Ini bagian runcingnya atau bagian bawahnya atau bagian pinggirnya? Itu mungkin pinggir, Bang. Dia mukul antara 3-4 kali dia mukul muka saya. 3-4 kali. Iya. Mukulnya itu berhadapan sama abang dulu Enggak. atau ke belakang begini? Dia mukul ke belakang gini. Ke belakang. Okay. Karena kan saya di belakang. Okay. Memang muka saya masih terangkat. Jadi kepala saya terangkat di kepala dia kan. Saya bilang udah cukup. Pitingan saya lepas. Terus tangan kirinya itu menggapai setrika. Terus dia mukul saya sampai mengeluarkan darah. Setrika juga ikut di arena. Sekian detik terus setrikanya saya rebut pakai tangan kanan. Kan terlentang begini. Terus saya balik. Saya di atas dia di bawah. Terlentang. Saya balik muka dia terlentang. Tangan kiri saya cekik dia. Tangan kiri nyekik ya? Iya. Tangan kanan? Tangan kanan saya nyekik. Tangan kiri saya hajar. Saya hajar muka sebelah kiri, kanan. Cekikan yang kian rapat bikin Marianto meregang nyawa. Dan nyawa Marianto lepas dari badannya. Tamat. John bergegas ke kamar mandi, membersihkan jejak pembunuhan untuk lalu buru-buru melarikan diri. Namun rupanya kejahatan sudah menemu mitranya. John tergoda kala melihat tas Marianto. Apalagi kemudian ada tersimpan duit di dalamnya, 5 juta rupiah. Pas saya keluar kan nggak ada duit, saking panik. Terus saya lihat ada tas kecil di samping laptop, atas meja kecil sampai laptop di tempat tidur dia. Pas ambil saya buka duit, saya nggak hitung berapa jumlahnya dulu. Terus saya ambil tas itu, terus saya keluar. Saya ambil baju saya, pakai. Terus saya keluar kan pagar digembok. Saya loncat pagar. Terus loncat pagar, saya nggak lari, saya jalan. Ada apa? Kamu ngebunuh? Bunuh siapa? Astagfirullahaladzim. Marianto, si pemilik warnet, mati di tangan John. Gara-gara kurang bayar 500 perak saja. Tas berisi duit 5 juta? Tentu saja tak disia-sia seorang John yang untuk 500 perak saja mesti berutang. Saya nggak lari, saya jalan. Saya jalan pelan-pelan, kira-kira 500 meter ada pangkalan taksi di depan perumahan Geraha. Dari situ saya ketemu taksi, saya bilang, Pak, tolong keluarkan saya dari sini. Nah, istilahnya dia mau, terus saya bilang nggak usah pakai argo, ntar berapapun saya bayar, yang penting keluarkan saya dari sini. John minta sopir mengantarnya ke daerah remang-remang di belakang Pemda Bekasi. Ongkos taksi yang dibayar John 200.000 rupiah. Dan kelakuan John makin sinting. John memboyong seorang PSK. Misalnya kan, terus sampai situ ada perempuan 3 orang, 2 duduk di atas pal, 1 di motor kan. Terus saya tanyain itu, checking berapa kalau sampai pagi kan, dia bilang 700. Saya nggak pakai nawar-menawar, terus saya bayar 700. Di penginapan, sang PSK terkaget-kaget melihat wajah John yang ramai luka. Sang PSK meminta pesuruh hotel membeli obat-obatan. Dia lalu membersihkan luka-luka di wajah John. Berantem ya? Ya udah, abang istirahat aja di sini. Enggak, abang takut. Kenapa takut? Nanti abang lagi kejar-kejar polisi. Oh, lagi itu juga kakakku pernah kok dikejar-kejar polisi. Di situ ada karyawan yang bisa disuruh, namanya Agus. Dia panggil
kasih belilah betadin, alkohol sama Berapa abang kasih? Saya kasih gocap. Terus sama dibersihin, dia bersihin dia, terus dia cerita kalau abangnya juga dulu merampok toko emas, sampai ditembak kayak gini. Makanya saya lihat juga itu biasa iba karena itu dia cacat. Saya nggak ada pernah berhubungan buat nafsu, enggak. Malam itu nggak ada berhubungan. Kan benar? Sumpah demi Allah, nggak ada berhubungan. Karena baju John terbercak darah, sang PSK menawari John memakai baju kakaknya. Pasangan semalam itu kemudian ke rumah sang PSK. Jadi dia bilang udah, nanti dia bawa saya ke rumahnya, ada pakaian abangnya yang bisa saya pakai. Oke, sebentar. Jadi nggak sampai setengah jam dia telepon beli, abang ninggalin celana di sana. Iya. Jadi abang pakai celana ini. Saya pakai celana ini. Baju atas merah motif bergaris-garis putih masih. Terus keluar. Dia gonceng. Pakai motor. Pakai motornya dia. Si Agus gimana? Agus dia di situ. Dia kerja di hotel itu. Enggak, kan disuruh beli betadin dan kapas. Itu udah datang. Oh, udah datang. Udah datang, udah dibersihin luka. Si Agus keluar itu berapa menit? 5-10 menit ada? Enggak lama lah dia keluar jadi kan motornya tadinya tinggal di Pemda, dia kan naik taksi. Urusan dengan sang PSK tak lama. John berpamitan pergi ke Cibitung, Bekasi. Melarikan diri dari bayangan ketakutan dan cemas, John mampir ke lokalisasi. John pesta minuman keras, mabuk-mabukan. John kian tak bisa menyetir nalar sehatnya sendiri. Di situ kan udah sepi kan, jam sekian gitu udah sepi kan. Cuma di situ bisa minum kan. Ya memang saya tujuan ke situ cuma buat minum. Apa karaoke atau apa? Saya nggak karaoke, minum. Jadi di situ memang saya pernah juga ke situ. Dulu buat istilahnya hilangin stres, minum di situ kan. Ada di situ namanya Pak Komar. Itu saya udah ambil di situ bapak angkat karena dia pengamen. Pas saya ambil itu pas dia lewat udah saya panggil kita minum. Itu kita minumnya pun minum di luar sama Pak Komar. Kita minum dari situ sampai berapa botol? Sampai jam 12 itu nggak tahu berapa botol. Ada 5 lebih? Itu lebih. 10? Lebih daripada 10 itu sekitar 30-40 botol. 30-40 ya. botol. John bingung tujuan selanjutnya. Dan ke rumah si PSK, John akhirnya kembali. John sempat jatuh tertidur. Meminjam telepon genggam sang PSK, John menghubungi istrinya. Namun di luar John tahu, ternyata polisi menyadap komunikasi itu. Dan jebakan yang dirancang polisi kemudian mengena. John masuk perangkap. John, si tersangka pembunuh Marianto Juragan diringkus. Aku bunuh orang nih, Mas. Ada apa? Kamu ngebunuh? Bunuh siapa? Astagfirullahaladzim. Cari di Facebook. Akhirnya dari kita cari-cari di Facebook, ketemulah bahwa maupun fotonya John seperti ini gitu. Akhirnya kita perbesar, kita bagi dengan anggota Resmob maupun anggota Polsek dari Bantar Gebang. Kebenaran ya dia mempunyai handphone. Ternyata ada salah satu pemain warnet ini mempunyai handphone. Dari situlah kita lacak. Tidak nyampe dari 24 jam tersangka kita tangkap di samping stasiun Bekasi. Memang beliau kelihatannya bingung. Petualangan John mencari istri berakhir di balik jeruji besi. Bahwa menghilangkan nyawa orang lain nyata-nyata perbuatan menerjang hukum. Ya gue sih lebih milih anak. Ya kan? Karena pada dasarnya ya anak memang nggak bakalan bisa ada bekasnya, ya kan? Memang John juga sayang sama anak gue, tapi anak gue posisi kalau John mukul gue ketakutan kan, jadi lebih baik gue hindarin John. Ya mudah-mudahan aja John bisa terima gitu kan. Ya gue juga nggak tahu deh gue mau bilang apa, bingung gue juga sumpah. Maaf, awal tuh apa yang membuat kakak suka sama John? Ya memang dia baik. Terus gue lihat juga sama anak gue itu lebih inian John daripada papahnya yang dulu. Tetap dia menghilangkan jiwa orang,
Di situ kita kenakan pasal 338 karena dia meninggalnya di situ di tempat dengan 365 ayat 3 dengan pencurian kekerasan menyebabkan matinya orang. Kalau mau nyesal sih semua orang pasti nyesal bang ya. Tapi semua udah terjadi. Memang hati kecil sih pasti menyesal karena saya nggak pernah melakukan hal kayak gituan. Jadi ya jujur saya menyesal. Lu maunya apa nih? Lu maunya apa? Hei, gua utang, tapi kan gue bayar.